Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang tugas wajib, yaitu perencanaan jaringan irigasi. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Tiara Epani, dengan NIM 2022D1B101. Kedua yaitu Puja Ziadi Sultan dengan NIM 2022D1B080. Yang ketiga yaitu Ramazan Mulyadi Khobir dengan NIM 2022D1B083. Adapun subbab pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu ada pengertian, tujuan, perencanaan terasa saluran, dan analisis data. Yang pertama yaitu pengertian jaringan irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang sejenisnya. Adapun tujuan irigasi yaitu untuk mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan air tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanah. Dan selanjutnya yaitu perencanaan terasa saluran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk merencanakan terasa saluran. Yang pertama yaitu menentukan elevasi tertinggi dari peta kontur yang sudah diberikan. Yang kedua yaitu lokasi asbendung. Lokasi asbendung berada di atas elevasi tertinggi. Yaitu yang ketiga rencana petak tersier. Rencana petak tersier memiliki ukuran yaitu 50 sampai 75 hektar. Dan yang ketiga dan selanjutnya yaitu mewarnai daerah-daerah yang tak terairi. Daerah-daerah yang tak terairi itu diberikan warna kuning. Yang kedua yaitu desa diberikan warna kuning karena tidak terairi. Batas desa warna hijau, jalan warna coklat. Saluran pembawa warna biru dan saluran pembuang yaitu warna merah. Dan selanjutnya yaitu rencana terasa saluran dan bangunan-bangunan pelengkap. Pada beberapa bangunan pelengkap yaitu bangunan bagi sadap. Dan selanjutnya yaitu ada penamaan dari perencanaan layout jaringan irigasi. Nah, di sini yaitu ada contoh asbendung. Asbendung berada di atas elevasi tertinggi. Yang kedua yaitu ada batas desa. Batas desa diberikan warna hijau. Batas desa bisa dijadikan sebagai batas petak. Yang ketiga yaitu ada jalan. Jalan juga bisa dijadikan sebagai batas petak. Dan yang keempat yaitu ada desa. Kelima yaitu saluran primer. Saluran primer yaitu saluran yang tertinggi yang mengairi terase saluran yang ada di bawahnya. Dan yang selanjutnya itu ada bangunan bagi sadap dan saluran pembawa. Dan yang terakhir yaitu saluran pembuang dan sungai. Dan yang ketiga yaitu setelah merencanakan perencanaan terasa saluran, kemudian yaitu penamaan jaringan irigasi atau skema saluran irigasi. Yang pertama yaitu ada asbendung yang sudah kita rencanakan di atas elevasi tertinggi akan mengairi daerah atau terasa saluran yang ada di bawahnya. Nah, di sini yaitu ada saluran primer Sadubaya. Saluran primer Sadubaya itu merupakan saluran primer yang langsung diairi melalui bendungan Jati tersebut, belum dibagi ke daerah-daerah di bawahnya. BS1 itu merupakan bangunan bagi Sandubaya 1 dan RS1 itu saluran Sandubaya 1. Kemudian setelah saluran primer, setelah dibagi ke terase saluran berikutnya, yaitu saluran sekunder. Di sini ada saluran sekunder MDPS dan ada bangunan bagi MDPS 1, bangunan bagi MDPS 2 dan
luas MDPS 1. Begitu juga di sampingnya. Ada kali yang digunakan untuk membuang terasa saluran ada kali yang digunakan untuk membuang air yang sudah digunakan pada terasa saluran. Dan selanjutnya yaitu untuk M1 merupakan MDPS 1 dan KI itu merupakan luas kiri. Nah, 24,87 hektar ini merupakan luas terasa saluran kami, 24,87 hektar. 27,80 liter per detik itu merupakan air yang dibutuhkan untuk mengairi MDPS 1 dengan luas petak yaitu 28,87 hektar. Begitu juga seterusnya dengan petak-petak yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Puja Jadi Sultan. Selanjutnya adalah uji konsistensi data. Pengujian uji konsistensi data pada pengujian kami itu menggunakan data curah hujan dengan metode RAPS atau Rescaled Adjusted Partial Sum. Analisis uji konsistensi data dengan metode RAPS pada stasiun Kediri yaitu data-datanya sebagai berikut. Diperoleh curah hujan pada tahun 2011 atau Y1 yaitu 2606 mm dengan jumlah data hujan N adalah 10 dan nilai rata-rata keseluruhan hujan atau Y itu 3095,85 mm. Dan diketahui nilai statistik SK bintang dengan rumus YI min Y itu sehingga diperoleh nilai SK bintang sebesar min 489,85 mm. Juga diperoleh nilai DY kuadrat sebesar 23.995,302 mm. Dan nilai SK bintang-bintang sebesar minus 0,674 dan nilai mutlak dari SK bintang-bintangnya yaitu 0,674. Selanjutnya adalah analisis curah hujan rata daerah. Dalam menganalisis curah hujan rata daerah pada DI Gebong menggunakan metode rata aljabar. Diasumsikan bahwa ketiga stasiun berpengaruh terhadap DI Gebong dengan sehingga diperoleh luas baku dari DI Gebong adalah 2038,12 hektar. Analisa hujan rata pada bulan Januari tahun 2011 untuk ketiga stasiun pengamatan adalah sebagai berikut. Pada tahun 2011 di stasiun Kediri, jumlah hujan setengah bulan Januari 1 sama dengan 55 mm. Pada stasiun Kuripan dengan jumlah hujan pada setengah Januari 1 yaitu 97 mm. Dan pada stasiun Peninggarata jumlah hujan setengah bulanan Januari 1 itu 203 meter sehingga diperoleh nilai D yaitu R1 plus R2 plus R3 dibagi dengan N. Sehingga didapat D sama dengan 118,33 mm. Selanjutnya pada tahun kedua juga caranya sama dengan melihat jumlah hujan setengah bulan Januari 2 pada stasiun Kediri, stasiun Kuripan, dan juga stasiun Peninggarata. Sehingga diperoleh nilai D dengan rumus yang sama juga, diperoleh nilai D 217,67 mm. Selanjutnya adalah analisis curah hujan efektif. Pada penelitian ini, perhitungan curah hujan efektif menggunakan metode bulan penentu atau basic month dengan panjang pengamatan yaitu 10 tahun. Langkah-langkah perhitungan hujan efektif pada DI Gebong adalah sebagai berikut. Data hasil rekapan setengah bulan Januari 1 pada tahun 2011 sampai 2020 yaitu tahun pertama sampai tahun pertama 118,33, tahun kedua 90,667 sampai dengan tahun ke-10 yaitu sebesar 209,67 mm. Selanjutnya kita urutkan
Data rata hujan setengah bulanan tadi dari yang terbesar hingga terkecil. Diperoleh data terbesar itu pada tahun ke-6 dengan jumlah rata hujan 245,33 mm dan yang terkecil adalah pada tahun ke-7 sebesar 73,333 mm. Sehingga perhitungan hujan efektifnya yaitu M sama dengan M dibagi dengan N plus 1 dikali 100%, sehingga didapat nilai P itu sama dengan 9,091%. Selanjutnya itu, setelah menghitung hujan efektif, kita dapat menghitung nilai probabilitas R50 dan R80 pada bulan Januari 1 dengan rumus R80 itu 118 ditambah sehingga diperoleh nilai R50% sebesar 126,5 mm dan R80% sama dengan 91,73 mm. Dengan rumus yang digunakan untuk mencari R50, nilai probabilitas untuk R50% dan 80% adalah dengan rumus interpolasi. Kemudian, untuk mendapatkan curah hujan efektif untuk padi dan palawija dihitung dengan persamaan berikut. Untuk tanaman padi, RE-nya sama dengan 0,7 dikali R80 dibagi dengan jumlah hari dari setengah bulan. Sehingga diperoleh untuk tanaman padi itu persamaannya 4,281 mm per hari. Dan untuk tanaman palawija rumusnya itu 0,7 dikali dengan R50 dibagi jumlah hari dalam setengah bulan. Sehingga diperoleh RE untuk tanaman palawija sama dengan 5,903 mm per hari. Selanjutnya adalah analisis evapotranspirasi yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya yaitu Ramazan Mulyadi Khobir. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Puja Ziyadi Sultan. Selanjutnya yaitu analisis evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan unsur hidrologi yang sangat penting dalam keseluruhan proses hidrologi, terutama dalam perhitungan ketersediaan air untuk irigasi. Besarnya evapotranspirasi dihitung dengan metode Pemnan modifikasi FAO dengan memasukkan data klimatologi yang ada. Sebelum melakukan analisis evapotranspirasi potensial menggunakan metode Pemnan modifikasi FAO, kita perlu mengambil rata-rata data klimatologi stasiun yang terdekat dari tahun 1 sampai dengan tahun 10. Setelah merata-ratakan data klimatologi, kita lanjut menganalisis evapotranspirasi potensial menggunakan metode modifikasi FAO. Data yang didapatkan setelah merata-ratakan data klimatologi adalah suhu sama dengan 25,20 derajat, RH sama dengan 84,13%, RH maksimum sama dengan 87,20%, N per N sama dengan 38,98%, U2 sama dengan 5,00 km per hari, RA sama dengan 15,80 mm per hari, TC sama dengan T min 0,006 dikali E sama dengan 38,98 min 0,006 dikali E, yaitu 78 min 110, yang dimana 78 yaitu elevasi rata-rata daerah irigasi dan 110 adalah elevasi stasiun klimatologi. Didapatkan hasilnya 15,192 derajat Celcius. Selanjutnya N per NC sama dengan N per N min 0,1 dikali E sama dengan 38,98 min 0,1 dikali 78 min 110 sama dengan 39,296. Selanjutnya U2C sama dengan U2 dikali L1 per LP pangkat 1 per 7 sama dengan 5,00 dikali 24 dikali 78 per 110 pangkat 1
per 7. Didapatkan hasilnya 114,15 km per hari. Selanjutnya yaitu EA sama dengan 7,01 dikali 1,062 pangkat TC sama dengan 7,01 dikali 1,062 pangkat 15,192. Didapatkan hasilnya sama dengan 17,27 M-bar. Selanjutnya menghitung ED sama dengan RH per 100 dikali EA sama dengan 84,13 per 100 dikali 17,27 sama dengan 14,53 M-bar. Selanjutnya menghitung D dengan rumus 2 dikali 0,00738 dikali TC ditambah 0,8072 pangkat 15,192 min 0,0016 sama dengan 2 dikali 0,00738 dikali 25,86 ditambah 0,8072 pangkat 15,192 min 0,16. Didapatkan hasilnya yaitu 0,56. Selanjutnya menghitung W dengan rumus D per D ditambah Y, yang dimana D-nya yaitu 0,56 per 0,56 ditambah 0,386 dikali 1013 min 0,1055 dikali 78 per 595 min 0,51 dikali 15,192. Didapatkan hasilnya 0,46. Selanjutnya menghitung FT dengan rumus 11,25 dikali 1,0133 pangkat T sama dengan 11,25 dikali 1,0133 pangkat 15,195. Didapatkan hasilnya 13,75. Selanjutnya menghitung FU dengan rumus 0,27 dikali 1 ditambah U per 100 sama dengan 0,27 dikali 1 ditambah 114,15 per 100. Didapatkan hasil 0,58. Selanjutnya menghitung FED dengan rumus 0,04 min 0,044 dikali ED pangkat 0,5 sama dengan 0,04 min 0,044 dikali 14,53 pangkat 0,5. Didapatkan hasil 0,17. Selanjutnya menghitung F N per N dengan rumus 1,10 ditambah 0,90 dikali N per N per sama dengan 1,10 ditambah 0,90 dikali 39,30 per 100. Didapatkan hasil 0,45. Selanjutnya menghitung RS sama dengan 0,25 ditambah 0,35 dikali N per N dikali RA sama dengan 0,25 ditambah 0,35 dikali 39,30 per 100 dikali 15,80. Didapatkan hasil 6,51 mm per hari. Selanjutnya menghitung Rn dengan rumus RNS min Rn1 sama dengan 1 per A dikali RS min FT dikali FED dikali FU sama dengan 1 min 0,2 dikali 6,51 min 13,75 dikali 0,17 dikali 0,58. Didapatkan hasil 5,42 mm per hari. Selanjutnya menghitung C dengan rumus 0,68 ditambah 0,028 RH max ditambah 0,018125 dikali RS min 0,068 dikali U2C
ditambah 0,013 dikali 3 ditambah 0,0097 dikali 3 dikali U2C ditambah 0,43 dikali 1 per 10.000 dikali RH max dikali RS dikali U2C sama dengan 0,68 ditambah 0,028 dikali 87,20 ditambah 0,018125 dikali 6,51 min 0,068 dikali 1,32 ditambah 0,013 dikali 3 ditambah 0,0097 dikali 3 dikali 1,3532 ditambah 0,43 dikali 1 per 10.000 dikali 87,20 dikali 6,51 dikali 1,32 didapatkan hasil 1,06. Selanjutnya menghitung ETO dengan rumus C dikali W dikali Rn ditambah 1 kurang W dikali FU dikali EA min ED sama dengan 1,06 dikali 0,46 dikali 5,42 ditambah 1 min 0,46 dikali 0,58 dikali 17,27 min 14,53 didapatkan hasil 3,55 mm per hari. Selanjutnya menghitung ETO bulanan dengan rumus ETO dikali jumlah harinya sama dengan 3,55 dikali 15 didapatkan hasilnya yaitu 53,19 mm per bulan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan air. Perhitungan kebutuhan air irigasi dilakukan untuk setiap jenis tanaman berdasarkan sistem pola tanam yang ada pada daerah penelitian. Selanjutnya ada analisis efisiensi jaringan irigasi. Dari perhitungan kebutuhan air tanaman dapat diketahui pula efisiensi pengaliran secara total yang ada di daerah irigasi, yaitu dengan membandingkan debit kebutuhan hasil perhitungan dengan debit intake yang dikeluarkan selama ini. Selanjutnya ketersediaan air irigasi Q80. Penyediaan sumber daya air untuk berbagai kebutuhan harus memenuhi persyaratan perencanaan tertentu di mana ketersediaannya harus memenuhi probabilitas tertentu yang disebut dengan debit andalan. Debit andalan adalah minimum sungai dengan kemungkinan debit terpenuhi dalam persentase tertentu. Adapun perhitungan besarnya daripada ketersediaan air irigasi Q80 ini dilakukan menggunakan data curah hujan. Selanjutnya ada neraca air atau water balance irigasi. Neraca air merupakan penjelasan tentang hubungan antara aliran ke dalam inflow dan aliran keluar outflow di suatu periode tertentu dari proses sirkulasi air. Pada data digunakan perbandingan antara nilai debit andalan Q80 dengan kebutuhan air di sawah NFR. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.